umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang selamat dari golongan itu hanya satu, yaitu ma'ana alaihi wasabi, orang yang mengikutiku, kata Nabi, dan sahabat-sahabatku. Nah, kita kan selaku kader PMI yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apakah kita ini boleh gitu memonopoli tentang kebenaran hadis tersebut, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam pergerakan, Imperium Bintang 9. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Parade Dakwah yang diadakan oleh PMI Rayon Dakwah, yang mana pada episode kedua kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan aswaja. Mungkin kita mengangkat tema implementasi nilai-nilai aswaja dalam di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin ini hal yang menarik ya, terutama bagi kader-kader yang ada di NU maupun di PMI. Aswaja ini mungkin sudah tidak asing lagi yang didengar oleh kuping kita lah, seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, kita di sini sudah ada salah satu pemateri, yaitu Tumeru. Dia juga merupakan demisioner ketua rayon tahun 2020-2021, dan beliau juga sekarang menjabat sebagai wakil ketua komisariat PMI UIN SMH Banten, wakil 1 beliau. Nah, mungkin alangkah baiknya langsung saja perkenalan mungkin dari beliau sendiri. Sahabat-sahabat semuanya di seluruh tanah air, salam sejahtera, nama budaya buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Heru Himawan. Saya asal dari Lebak ya. Lebak, Banten. Saya tempatnya di Kecamatan Gunung Kencana. Rumah saya sangat pelosok sekali. Anda kalau tadi mau madem sana, sangat hutan sekali lah ya. Hutan banget. Jadi saya dari pelosok datang ke sini untuk yang silaturahmi dengan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua setanah air. Salam, dan semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin. Ya. Tentunya saya juga bukan orang lain lah di sini ya. Saya sangat merasa bersyukur bisa kembali lagi ke rumah saya sendiri di sini di Rendawa, yang membesarkan saya, yang juga mendidik saya di Rendawa dari tahun 2018 dulu maba sampai hari ini. Ya, sekilas mungkin tentang saya segitulah. Iya. Mungkin terima kasih atas perkenalannya. Mungkin waktu juga sudah menunjukkan sore ya. Mungkin kita langsung saja kepada materi yang akan kita bincangkan pada sore ini, yaitu tentang implementasi nilai aswaja di bulan Ramadan. Nah, sedikit menarik ya mungkin untuk dibahas tentang aswaja ini. Nah, sebelum kita melanjut lebih jauh lagi tentang aswaja, mungkin kita lebih mengenal dulu ya, apa sih aswaja ini? Aswaja ini mazhab kah, atau teologi kah, atau aliran keagamaan kah? Nah, mungkin langsung saja kepada Tum, bagaimana sih ini? Apa dari aswaja ini? Apa sebetulnya aswaja itu? Berbicara aswaja hari ini sangat plural ya, sangat universal maknanya. Akan saya tambahkan aswaja Nahdiyah ya. Iya. Karena kita PMI. Iya, benar. Dan kita juga NU juga. Aswaja Nahdiyah merupakan sebuah yang kita biasa sebut ideologis. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri adalah sebuah kelompok atau sebuah golongan lah, yang dia mendeklarasikan dirinya atau kelompoknya itu sebagai pengikut Rasul dan para sahabat, yang mungkin sahabat tabi'in dari kelompok Rasul dan sebagainya lah, yang menjadi memang orang-orang terpercaya lah. Secara harfiah mungkin seperti itu aswaja itu. Adapun aswaja yang dianut oleh atau yang ditafsirkan oleh Nahdlatul Ulama, aswaja itu merupakan sebuah manhajul fikr dan manhajul harokah yang memiliki beberapa unsur yang mungkin mempunyai perbedaan dengan aswaja yang lain, baik dari teologinya, fikihnya, ataupun dari hukum dasarnya, gitu kan.
Aswaja An-Nahdiyah itu menggunakan dasar hukum ada 4. Ada 4. Ya. Satu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas menjadi mungkin indikasi Aswaja An-Nahdiyah itu sendiri daripada hukum dasar Islam yang digunakan di Aswaja An-Nahdiyah. Yang pertama itu. Yang kedua tentang teologi, tentang apa? Teologis ya, ilmu ketuhanan. Aswaja An-Nahdiyah ini menganut paham teologis atau ilmu kalam itu dari 2 orang imam besar Islam, pertama Abu Harun Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Dengan fikihnya 4 mazhab, ya, Aswaja itu mempercayai dan meyakini ke 4 mazhab. Bukan berarti mengkolaborasikan semuanya ya. Artinya dia percaya 4 mazhab ini adalah 4 imam fikih yang benar semuanya. Kemudian tasawufnya kepada Imam Al-Ghazali ya, Imam Junaid al-Maghribi. Mungkin secara singkat seperti itulah rangkangnya ya. Karena kita kalau membahas tentang Aswaja mungkin bertahun-tahun belum kita rampung gitu kan. Panjang sekali. Nah, ya mungkin Tum ya sedikit bertanya sih dari saya yang pribadi Tum. Saya itu pernah membaca ya salah satu hadis yang mengatakan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan yang selamat dari golongan itu hanya satu, yaitu ma'ana alaihi wasabi, orang yang mengikutiku kata Nabi dan sahabat-sahabatku. Nah, kita kan selaku kader PMI yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apakah kita ini boleh gitu memonopoli tentang kebenaran hadis tersebut tuh? Ya seperti itu ya, tentang apa sendiri. Hadis itu sangat familiar sekali ya. Bahkan hari ini semua golongan Islam itu dia mengatakan bahwa saya adalah yang satu itu, dan yang lain itu yang sesat semua. Termasuk mungkin saya buka aja ya, salah satu golongan yang mengatakan dirinya salafi gitu. Dia yang memonopoli kebenaran. Bahkan setelah terang-terangan di media sosial tidak ada lagi golongan selain golongan dia yang memang benar. Yang lain semua sesat, termasuk kita. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dia itu dianggap sebagai ahlul bidah. Ahlul bidah. Nah, kenapa? Ya kan sebegitu. Mereka saja yang sangat radikal, bahkan itu sangat berpotensi pada perpecahan umat ya. Karena resikonya ini memang perang secara fisik resikonya. Karena anggapan mereka memang yang beda paham itu sesat, dan yang sesat itu kafir itu halal darahnya. Itu yang sangat berpotensi perpecahan bangsa. Mereka saja yang radikal sifatnya berani mendeklarasikan bahwa saya yang paling benar hari ini. Maka apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Bagi saya itu harus yang paling berani. Kenapa? Karena tidak jelas. Dasar hukumnya jelas, keilmuannya sangat jelas, sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah sangat jelas. Bahkan teruji kualitas ulama-ulama kita teruji. Ya. Hari ini kita berani deklarasi bahwa dari 73 golongan itu satu golongan yang benar insya Allah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja mungkin kita tidak monopoli kebenaran seperti yang tadi ya. Kita masih menghargai toleransi perbedaan pemahaman dengan golongan yang lain yang memang tidak mengganggu, itu saja. Kalau mereka tidak mengganggu, tidak, ya mungkin kita lebih punya nilai tasamuh lah, toleransi ya. Apapun yang memang itu resikonya untuk perpecahan umat itu mungkin tidak ditoleransi seperti yang tadi. Kenapa kok bisa begitu? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu dari 73 golongan. Jelas. Kalau bagi saya, secara dalil akli dan dalil aklinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dia sangat relevan, sangat sinkron. Ketika tidak ada dalil nakli, ya kan, menggunakan dalil akli, itu yang seperti masuk pada ranah pembahasan teologi al-asaliyah dan al-maturidiyah. Yang memang memprioritaskan dalil nakli. Ketika dalil nakli tidak bisa menjawab permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup muamalah, dengan bisa digunakan dalil yang akhirnya
kesepakatan para ulama, ijtihad ulama Iya. itu menjadikan hukum ijma dan Iya. qiyas. Menurut saya itu sangat-sangat relevan dan sangat benar. Kita bisa adu dengan logika atau dengan apa? Dengan ilmuwan yang ilmiah ke arah sana, fatwa-fatwa yang seperti itu bisa dikorelasikan lah. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Baik tuh ya. Lanjut lagi ya, ketika kita berbicara tentang asuh aja tuh. Kan tadi benar ya apa yang dikatakan Ketum, setiap apa sih golongan sendiri dia mengaku asuh aja tuh ya. Sampai dia berani untuk mengatakan bahwa dia ini asuh aja, padahal sejatinya dia bukan asuh aja gitu ya. Nah mungkin tuh ketika kita berbicara tentang asuh aja tuh, setiap bendera juga kan akan berbeda cara mengupas tentang asuh aja tersebut. Kita kan selaku kader PMI ini, PMI yang NU ya, NU lah. Bagaimana sih apa sih kader PMI ini menyikapi tentang asuh aja? Oh, iya. Iya, iya, kita kan sebagai kader PMI ini, tadi kan berbicara tentang NU, tapi sekarang perspektif dalam PMI itu asuh aja itu. Bicara. PMI itu dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka tahun 1991 di Jakarta itu kan deklarasi namanya intervensi. Walaupun dulu udah deklarasi Nurjati, ternyata tahun 1991 ada lagi yang namanya pernyataan sikap yang namanya intervensi. Bahwa secara ideologis ya kan, manhajul fikr dan harokah ya kan, kultural lah, itu PMI dan NU sama. Secara kultur atau ideologis ya kan, PMI adalah NU adalah PMI. Aswaji NU adalah Aswaji PMI, Aswaji PMI adalah Aswaji NU. Seperti itu. Pertama itu. Berbicara kultur ya. Kultur itu yang tadi identifikasi terkait pemahaman ya kan, metode ataupun manhajul pikiran harokahnya PMI secara ideologis NU. Kalau Sunnah Jamaah Nahdliyah secara ideologis PMI mungkin tidak punya spesifikasi yang lebih atau yang memang yang berbeda dengan yang sama aja ideologisnya. Yang membedakan adalah kultural, struktural saja. Struktural seperti itu. Hanya saja mungkin implementasi dari bahasa itu sendiri, metode atau pola-pola yang diterapkan oleh PMI itu saja yang mungkin secara teknis ya bisa berbeda dengan ormas ataupun dengan OKP KNU-an gitu. Kenapa? Karena ruang lingkupnya yang beda. Ya kan? Kalau ormas itu kan masyarakatnya masyarakat yang jelas, masyarakat umum. Kalau PMI masyarakatnya apa? Mahasiswa. Itu saya mungkin yang membedakan dengan ruang lingkup daripada pengimplementasian dari itu sendiri ataupun pemetaan, pengelolaan, pembungkusan gerakan-gerakan daripada Ahlussunnah Jamaahnya saja. Ruang lingkupnya yang berbeda. Mungkin itu saja. Mantap. Kembali lagi kepada tadi pertanyaan terkait nilai-nilai asuh aja tuh. Bagaimana sih secara umumnya gitu tuh? Apa saja sih nilai-nilai dari asuh aja ini sebelum kita mengerucut kepada pertanyaan yang lebih dasar, lebih mengerucut gitu. Nilai-nilai asuh aja itu apa aja itu sebetulnya? Nilai-nilai saja. Iya, nilai-nilai. Kalau berbicara nilai, teman-teman sangat universal, salah satu universal. Hal ini nilainya nilai yang seperti apa? Gitu kan, nilai apa? Kita mengambil daripada fikihnya atau daripada tasawufnya gitu kan. Adapun saya rasa itu nggak bisa kita bahas. Kalau misalnya tentang fikihnya seperti ini, nilai yang harus kita ambil mengkajikan gitu. Secara umumnya kan ya. Ini secara kulitnya saja kulitnya. Asuh aja Nahdliyah ini kan punya 4 prinsip ya. Secara manhajul fikr dan harokahnya. Juga tasamu, tawazu kan tanda. Memang ini menjadi keharusan, kewajiban kita sebagai jamiah Ahlussunnah Jamaah Nahdliyah untuk memegang 4 prinsip tadi. Selain memegang juga mengimplementasikan. Itu sebenarnya ada 2 tipe ya, ada 2 kriteria. Ada yang memang secara kognitif, ada yang secara memang terapan. Ya. Karena di situ ada tawajun ya, ta'adul, tawasud, tasamu ya. Nah, yang namanya tawasud ini yang mungkin ke arah ke daya pola berpikir loh. Ya, tawasud ini yang moderat ya.
yang mulia. Dan tasamu taat dalam tawajud ini merupakan bentuk implementasi daripada strategi atau pola berpikir anak-anak umat Ahmadiyah gitu kan. Mengimplementasikan pemikiran yang moderat tadi. Sehingga tujuannya apa? Ya kalau manusia sudah bisa adil, jangan gitu kan. Kalau manusia sudah adil, bisa diterima oleh siapapun dan dimanapun. Nah, itu yang menjadi nilai yang memang tidak bisa mudah kita implementasikan ya tanpa sebuah pengetahuan keilmuan. Yang namanya adil itu, karena adil itu bukan berarti setara. Yang adil itu memang kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tahu ini adalah tempat untuk kita melakukan ini gitu kan. Tentunya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Gitu kan. Adapun nilai-nilai dari di bulan Ramadan ini yang kita bisa implementasikan, gitu kan. Banyak sunah-sunah yang mungkin ini punya ciri khas NU sendiri. Seperti tarawih yang 23 gitu kan. Yang menggunakan dengan yang lain. Kemudian nilai-nilai yang lain lah. Yang pada intinya NU itu sangat menghormati bulan-bulan yang besar lah Islam, salah di bulan Ramadan. Bukti penghormatan kita terhadap bulan itu adalah melatih, mengolah, mengembangkan, menumbuhkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya masih ingat bahwa kalau di PMI kita zikir amal soleh, ya kan. Kalau di Ansor biasanya itu ada jihad istilah jihadan gitu kan. Tapi kita sama aja ininya. Zikir amal soleh. Maka untuk yang namanya implementasi ijawantah daripada diri rasulnya itu adalah yang disebut dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu sangat banyak ya. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang memang satu nilai baik itu bahkan bisa diperkenalkan gitu kan. Yang jelas sama-sama jihad mujahadah atau zikir tiga amal soleh ini pada intinya menjaga, meningkatkan dan menumbuhkan tiga hal. Ya. Pertama, mengolah dan manage amarah yang adanya di dalam kepala pikiran. Yang kedua, bagaimana caranya kita terus mengolah, membiasakan diri untuk menahan nafsu birahi yang adanya di dalam perut. Salah satunya yang ketiga adalah hati. Tanpa adanya penyakit hati yang memang itu yang kita harapkan semua ya sebagai orang Islam gitu, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, implementasi di bulan suci Ramadan ini saya rasa sahabat-sahabat bisa mengolah, bisa meningkatkan tiga hal yang tadi ya. Itu rasanya sudah bagus. Apalagi saya singgung untuk buat anak-anak PMI, jangan sahabat-sahabat merasa saya dalam mahasiswa itu dibebaskan untuk berpikir. Mahasiswa dibebaskan untuk berpikir, bukan untuk bertindak. Ya. Artinya sahabat-sahabat boleh berpikir apapun seperti apapun itu, silahkan, tapi bertindak itu ada jalurnya. Karena kita udah ada jalurnya nih, kalau kereta udah ada jalurnya, seperti kereta aja, udah ada relnya gitu kan. Karena PMI juga sama, kalau dibikin kereta punya jalur. Selain aturan-aturan atau produk hukum PMI juga adalah ideologi harus mau gimana. Yang memang sudah jelas, ya kan, aturan seperti itu. Maka sahabat-sahabat yang paling utama adalah tadi, ya kan? Berpikir boleh bebas, tapi untuk bertindak kita harus sesuai dengan aturan yang ada di PMI dan ideologi juga. Oke, yang ada ya. Sebenarnya sih banyak sih tuh ini si bicara aso itu ya luas ya cakupannya. Tapi apa ya, PMI itu kan menjadikan aswa jadi sebagai manhaj hidup ya. Saya tertarik itu terkait tentang kesamu tuh, terutama kita sekarang ini dihadapkan dengan yang bulan puasa, yang mana para orang warga itu terutama rumah kan menjadi daerah saya itu pada ditutup Iya. Untuk menghargai bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana sih kita nih selaku PMI yang mempunyai manhaj berpikir tentang toleransi menyikapi hal tersebut, yang misalkan bulan puasa apa sih rumah makan itu ditutup, kan beliau juga kan maksudnya lagi mencari nafkah gitu untuk anak-anak, untuk keluarganya gitu, seperti itu. Sebenarnya
tadi ya, kalau berpikir moderat itu tentunya dia punya kajian atau analisis sosial salah satunya. Yang tentunya kita menyentuh pada antropologi tentang daerah tersebut. Daerah tersebut secara kalkulasinya lebih banyak Islam, non-Islam ataupun yang lainnya. Kalau berbicara kita toleransi, dia ditutup karena toleransi menghargai orang yang sedang puasa. Ya, itu pasti menyentuh pada nilai tadi skala masyarakat di situ lebih banyak non Muslim kan, muslimnya gitu kan. Kalau di situ 0% non Muslim, saya rasa cukup bagus lah kalau menghargai itu. Adapun kalau misalnya di situ 50% 0% ya kan, itu perlu ada pertimbangan ataupun ada toleransi lah gitu. Apalagi misalnya yang punya warungnya non Islam. Ya kan? Saya rasa kita sebagai masyarakat biasa nggak punya hak lah kalau ngelarang. Seandainya kajian kita antropologi di situ memang mayoritas non Muslim, ya kan? Yang memang mereka tidak puasa. Gitu. Adapun memang beda hal kalau misalnya di situ mayoritas Muslim. Itu yang mungkin bisa dikatakan berpikir moderat itu tidak bisa kita langsung menjudge, ya kan? Di sini harus tutup, di sini harus buka. Ya, itu harus ada kajian tersendiri tentang antropologi, berbicara tentang masyarakat. Kemudian kita nggak terlepas daripada hukum, ya, baik hukum negara atau hukum budaya di situ. Saya rasa kalaupun di situ adalah mayoritas Islam, kalau di situ mengikat hukum budaya bahwa budayanya setiap tahun pun setiap bulan puasa nggak ditutup, itu nggak bisa kita tutup, tetap harus dibuka. Adapun sebaliknya, biasanya walaupun di situ non Muslim, tapi hukum budaya di situ ketika bulan puasa, ya kan, mereka tutup secara otomatis. Itu nggak perlu kita paksa-paksa pasti tutup karena ada hukum budaya yang mengikat. Di semua daerah itu ada hukum budaya yang mengikat. Yang nggak baik sebenarnya hal yang memaksa. Yang memaksa memang di situ kajiannya nggak berbicara kemaslahatan untuk umum, berbicara kemaslahatan pribadi yang buruk. Adapun ketika kita memaksa itu berbicara yang masalah umat, mungkin beda lagi. Seperti itu sih. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan saya sih tuh, kita juga sebentar lagi akan buka tuh ya, tinggal beberapa menit lagi nih. Ini harapan Tum Hero sendiri terhadap kader PMI ini yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Harapannya tuh. Ya. Pertama bahwa kita tadi harus pede, bahwa kita harus pede jamaah. Nah, deklarasi atau pernyataan seperti itu harus menjadi rantai untuk diri kita sendiri. Rantai untuk apa? Untuk berbuat hal yang tidak baik. Ya. Jadi intinya ketika kita berbuat tidak baik, kita ingat, gua pernah mengatakan semua jamaah, malu amat, mengizinkan amat, kawan-kawannya kawan amat, gua nggak mau sama-samanya ya kan? Tapi kelakuan gue gini, itu yang biasa kita ingat ya. Termasuk almater ini jangan sampai dianggap sebagai pakaian biasa saja. Ini harus menjadi rantai buat diri kita sendiri. Rantai untuk apa? Untuk menjaga nama baik ini dan nama sendiri. Harapan manusia diharapkan juga. Bahwa yang namanya Islam harus jamaah ini tidak ada yang mengajarkan keburukan, semua yang baik. Apabila ternyata kader PMI yang mengatakan dia aswaja harus jamaah dia berbuat buruk, sesungguhnya teman-teman nggak punya rantai. Karena sesungguhnya teman-teman nggak berhak mendeklarasikan saya harus jamaah itu kan. Kalau teman-teman sudah percaya diri, saya harus jamaah, itu buktikan dengan tindakan dan perilaku kita yang sesuai gitu. Jangan ajaran harus jamaah. Saja dari Yas sudah didengarkan tadi terkait bincang-bincang kita terkait tentang implementasi nilai-nilai aswaja di bulan Ramadan yang sangat wah sekali ya di sore ini ya. Kita juga sebetulnya masih pengen ngobrol lebih panjang sih Bang sebetulnya tentang aswaja ini berhubung waktu yang yang membatasi kita terus seperti itu mungkin closing kita sudah sampai akhir. Kita lagi buka juga kan. Sampai jumpa di Parade Dakwah episode berikutnya. See you. Hidup mahasiswa. Salam pergerakan Imperium. Tang 9.